Kadang sudah mabuk pujian, mabuk penghargaan, mabuk tepuk tangan. Kalau sudah tepuk tangan ini, saudaraku, dia yang tepuk dada. Kalau udah dianjungi jempol, saudaraku, dia berdiri dengak begini. Dan ini mesti hati-hati. Ya. Ini peringatan buat kita dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Kita siap diberkati Tuhan, Bapak Ibu, haleluya. Salam sejahtera di dalam berkat dan limpah kasih sayang Tuhan Yesus bagi kita semua pagi ini. Dalam ruang tanya jawab yang saya buka lewat WA, saudaraku, yang akhirnya diikuti dari gereja lain juga. Ada pertanyaan yang menarik karena terlalu banyak pertanyaan ini. Mengapa akhir-akhir ini orang-orang yang seharusnya jadi teladan, berdiri di depan, melayani kuat, luar biasa, justru menghilang? Ini yang tanya justru jemaat-jemaat baru, saudara. Kalau mau gampangan saya bisa menjawab, itu menggenapi firman Tuhan yang terdahulu menjadi yang kemudian, kemudian menjadi terdahulu. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, Matius 19 ayat 30. Tetapi kan kita butuh, kenapa bisa seperti itu? Nah saudara, tidak dapat disangkal dengan adanya kesulitan dunia ini, bukan cuma pandemi. Tidak sedikit orang yang runtuh imannya, saudara. Kecewa ia, ya. Kemudian mungkin kehilangan pegangan. Dan ini semua bisa terjadi. Pendeta pun bisa terjadi model begitu, saudara. Kalau dia betul-betul tidak berpegang kepada firman yang kuat. Untuk itu, tadi puji-pujiannya meneguhkan sekali ya, untuk apa yang saya bawakan, haleluya. Saya kasih judulnya ada disiplin rohani. Ya, itu ada tangan yang menyala terus. Mari kita melihat saudara, ayat yang saya akan jadi dasar pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, dikatakan demikian saudara. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, kalimat yang biru, aku melatih tubuhku. Nah, saudara, kata melatih tubuh ini bukan fitness, saudara. Ya, atau bentuk latihan bandari lain. Ya, hari ini kan banyak orang fitness, poco-poco, ya toh. Maju mundur, malah kayak orang mendem layaran, saudara ya. Melatih tubuh itu bukan itu, tetapi di sini melatih diri dalam ibadah. Coba ayatnya saudaraku dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Perhatikan kalimat yang biru. Latihlah dirimu beribadah. Nah mungkin ini jiwa-jiwa baru ya, yang bertanya juga sedang menyaksikan, dia janji mau saksikan lewat online di gereja masing-masing. Jangankan itu ibadah saja tidak. Nah mari kita lihat mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Sebab ini bisa terjadi kepada siapa saja. Ya. Nah kata beribadah, saudara, itu dipakai di dalam bahasa Yunani ditulis kreskos. Jabarannya panjang. Tapi kalau disimpulkan, artinya disiplin rohani. Beribadah itu adalah disiplin rohani. Nah nanti kita akan lihat jabarannya ya saudara ya. Nah di dalam ibadah, yang kita tangkap adalah apa saudara? Firman Tuhan. Betul saudara? Apa yang saudara tangkap di ibadah? Apa song leadernya yang ganteng tadi? Singernya cantik-cantik, pemain musiknya Jami Kucai? Bisa, tapi yang penting kan firman. Firman itu dia. Sebab firman itu yang nanti akan menjadikan kita kuat di dalamnya. Semuanya memang mendukung. Ya, mendukung. Nah bagaimana kita dapat berdisiplin dengan firman Tuhan? Ini dia.
Nah, disiplin rohani ini, saudaraku, salah satunya adalah merenungkan firman. Nah, bagaimana kita dapat berdisiplin dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan? Saya cari-cari belajar firman Tuhan, saya diberkati dengan komitmen Raja Daud. Mari kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105 sampai 106. Nanti ayat ini kita akan bedah satu-satu, saudaraku ya. Firman-Nya berbunyi demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Maka kemudian muncul komitmen di zaman sekarang, sekali Yesus, tetap Yesus. Karena ada disiplin rohani. Nah, kita akan biasa, saudaraku, saya suka bedah firman-Nya ayat per ayat dari ayat 105 tentang firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama, saudara, kata firman itu pelita. Nah, kata pelita dalam bahasa Ibrani ditulis nir. Ya, tulisan Indonesianya begitu, nir. Artinya lampu yang memiliki kobaran. Zaman dahulu memang tidak ada, saudaraku, lampu zaman sekarang yang mencicil begitu, nggak ada kobaran. Ini kan nggak ada kobarannya. Ini modern. Zaman dulu tuh pelita pakai api yang berkobar. Nir itu. Lampu-lampu ini kan nggak ada kobarannya. Coba kalau kita ibadah pakai obor yang ada kobarannya, kedip-kedip. Nah, orang yang benar-benar memiliki firman, saudara, dan merenungkan firman itu, ia akan memiliki kobaran ilahi di dalamnya, saudara. Ini penting ini. Sehingga tidak mudah padam atau menyerah. Ia akan memiliki roh yang antusias, semangat di dalam Tuhan. Karena firman yang dia miliki, direnungkan. Nanti dari firman ini sudah bisa mengerti jawabannya. Kenapa dan bagaimana. Dan harus bagaimana kita supaya kita tetap seperti itu. Kuat di dalam Tuhan. Miliki kobaran firman. Roh Kudus, makanya Tuhan katakan, jangan sampai semangat kita kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala. Ini bisa menyala karena ada disiplin rohani, saudara. Kalau nggak disiplin, sebentar nyala, sebentar padam, sebentar nyala, sebentar padam. Dan justru di akhir zaman ini, menjelang Yesus mau datang, ini tambah hebat ini, saudara. Kalau saya boleh katakan, kita sedang masuk pada masa penampian. Orang yang memiliki disiplin rohani, pegang firman Tuhan, dilempar ke atas kayak apapun, dia akan jatuh ke tempat yang sama. Tetapi yang cuma omong doang, saudaraku, kena angin, lempar ke sana. Ini tentang firman itu sebagai pelita. Dan yang kedua, firman itu pelita bagi kakiku. Nah, kata kaki dalam bahasa Ibrani ditulis regel, bukan pegel, saudaraku ya, regel. Artinya tumpuan atau landasan kaki. Jadi begini, saudaraku, jika langkah kehidupan kita, orang percaya, bertumpu pada firman Tuhan, maka jalan kehidupan kita akan diterangi oleh kobaran hadirat Tuhan. Sehingga kita memiliki daya tahan yang kuat. Ini dia, kata kakiku. Regel. Orang yang merenungkan firman Tuhan, langkah hidupnya bertumpu pada firman Tuhan. Dasarnya apapun kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan kata orang atau kata dunia ini. Kan ada orang bilang gitu, kalau kamu gini apa kata dunia? Kan begitu sukanya ya. Kalau kita nggak pakai apa kata dunia, tapi apa kata firman Tuhan. Nah, kalau kita bertumpu pada firman Tuhan dalam setiap situasi apapun yang kita hadapi, suka maupun duka, kita akan diterangi oleh kobaran hadirat Tuhan, saudara. Kalau saudara baca Matius 7:20 sampai 27 nanti di rumah, itu berbicara tentang dua dasar. Ada orang yang mendirikan rumah berbicara kehidupannya, saudaraku. Di atas batu yang berbicara dasar firman Tuhan yang teguh, landasan yang teguh. Yang satunya lagi di atas pasir. Ya, ini berbicara tentang dunia yang nggak mesti. Pasir itu kan gampang geser, saudaraku, nggak ada kepastian. Maka orang yang mendirikan rumah di atas batu yang kuat, dia tahan, saudaraku. Alkitab katakan, dihantam badai, hujan, banjir, tegak dia tercacak.
Itu tadi sekali Yesus tetap Yesus. Gak berubah warna, gak berubah nama. Tapi yang tidak melandaskan firman Tuhan, pakai mokal. Zaman sekarang mesti kita ngikuti keadaan ini. Lagi edan ini, kalau nggak ikut edan nggak keduman, bilangnya begitu kadang-kala. Tuhan katakan roboh rumah itu saudaraku. Dan hebatlah kerusakannya. Yang ketiga, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang. Kata terang dalam bahasa Ibrani ditulis or. Artinya ada tiga. Bisa berarti matahari, bisa berarti cahaya, bisa berarti petunjuk. Nah, firman yang kita renungkan ini, saudaraku, kalau kita betul-betul pegangannya firman, bukan apa-apa. Firman yang kita baca, kita dengar, kita renungkan. Setiap kali ada masalah, apa kata firmannya? Renungkan. Ada satu kesaksian dari jemaat, betul loh, ketika saya menghadapi situasi, kita mesti tenang. Apa kata firman? Firman Tuhan kasih ingat dia. Sehingga dia bertindak dengan tepat dan bisa menolong kakaknya waktu itu. Wah, kalau enggak saya akan kehilangan kakak saya. Jadi firman yang didengar itu betul-betul nyata dalam kehidupan kalau betul-betul direnungkan baik-baik. Karena apa, saudaraku? Firman yang kita renungkan akan menghasilkan cahaya dalam hidup kita yang dapat menuntun pada tujuan Allah, bukan tujuan kita, saudara. Kemudian, firman yang kita renungkan dapat mengerjakan apa saja di tengah-tengah situasi yang gelap sekalipun, karena Tuhan jadi mataharinya. Saudara, kita sulit bekerja dengan maksimal kalau di tempat yang terangnya kurang, apalagi kalau di tengah-tengah kegelapan, demumuan, betul kan? Kita bisa salah ambil, saudara. Saya pernah cari telur, pegangnya tepes, saudara, tepes yang buat nyuci, dan ini mel-mel teles. Itu lampu padang, jebule spon yang buat nyuci, bukan telur, saudara. Tetapi kalau kita merenungkan firman jadi landasan hidup kita akan mengerjakan apa saja, Tuhan akan tolong. Karena Tuhan jadi mataharinya kita. Firman Tuhan katakan perjalanan hidup orang percaya itu katanya, dari pertama naik sampai ke rembang matahari yang paling top, itu perjalanan orang percaya. Demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Supaya kita bisa bertahan, tidak mundur, jadilah firman Tuhan untuk bahan renungan untuk kita lakukan. Yang ketiga, firman yang kita renungkan itu memberi petunjuk yang tepat dalam keadaan sesulit apapun. Jadi pertanyaannya, kenapa mereka bisa menghilang? Padahal mereka adalah orang-orang yang terutama seharusnya. Jawabannya ini. Yang ditangkap apa? Yang direndungkan apa? Kalau itu firman Tuhan gak mungkin, saudara. Seperti saudara semua yang ada di tempat ini. Nah, kita tidak dapat menyangkali, saudara, bahwa kehidupan yang sedang kita jalani ini, ya dasarnya ini. Jangan kata orang, jangan kata ini. Yang kedua, supaya kita bisa menimbang dengan benar. Mana yang benar dan mana yang tidak. Dan yang ketiga, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu dia, saudara. Penting ini kita. Jadi apapun yang sudah sedang hadapi, renungkan ke firman. Apa kata firman Tuhan? Apa yang harus saya kerjakan? Gak tahu, tanya, saudara. Makanya saya buka ruang tanya jawab dan heran. Jumlahnya tambah banyak, saudara. Sampai saya harus pakai 2 HP untuk menjawab. Karena antusias. Saudara juga bisa tanya kepada hamba bantuan yang lain di sini banyak ya. Mereka juga narasumber-narasumber yang baik dan diberkati Tuhan. Nah, orang yang tidak melatih diri dalam firman Tuhan untuk disiplin rohaninya, saudara, ia memang bisa hidup. Bisa, Pak. Orang percaya Tuhan bisa hidup. Tetapi ia tidak memiliki matahari untuk menerangi. Ia tidak dapat tunjuk dalam kehidupannya. Dah heran dia tersesat, terhilang. Nah, anak-anak Tuhan yang kemudian ngaku percaya Tuhan, melayani Tuhan tapi nggak menangkap firman Tuhan itu untuk disiplin rohaninya, direnungkan.
Hidup, tapi ya ini. Begitu datang kesulitan, peteng, saudara. Bingung petunjuknya apa. Karena firman hanya cuma didengar pada waktu hari Minggu, selebihnya selesai, saudara. Tapi tidak direnungkan firman itu. Lalu diterapkan dalam kehidupan. Tanpa firman orang bisa itu bisa. Tetapi ini, mereka tidak memiliki matahari. Mataharinya Tuhan, pribadi Tuhan. Untuk menerangin. Sehingga angka bunuh diri pun, saudaraku, saya melihat mencek tinggi, saudara. Angka perceraian tinggi. Angka kejahatan tambah juga fluktuasinya. Karena mereka tidak mempunyai matahari kebenaran. Gelap, tidak ada petunjuk. Yang penting ada kesempatan, jak. Ada peluang, sikat. Nah itu dia, saudaraku. Tetapi kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai seperti itu karena kita apa? Kita berbeda. Kita ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sekarang yang keempat, saudaraku, firman Allah adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang keempat, kata jalan. Jalan dalam bahasa Ibrani itu nayib. Natiyib, saudaraku, sorry. Natiyib artinya jalur atau lintasan perjalanan. Ketika saya pelajari, natiyib ini, saudaraku. Jadi begini, saudaraku. Kalau kita urutkan ke atas, orang yang berpegang pada firman Tuhan, maka lintasan atau jalur hidup yang harus dilalui, sesulit apapun rintangannya, ia akan tetap berhasil menempuhnya, saudaraku. Karena ada terang firman yang menerangi dia. Tuhan hadir sebagai matahari yang menerangi keseluruhannya. Gak ada yang tersembunyi di matanya dia. Dan dia mendapat petunjuk. Sehingga apa saja yang dibuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 itu. Firman yang direnungkan itu berguna buat kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita hadapi, cobalah tenang. Berpikir, lalu pikiran kita jangan dilambiar kemana-mana. Tetapi mari kita selaraskan apa kata firman. Bukan apa kata orang, apalagi apa kata dunia. Kata firman, ini Daud punya pengalaman, saudara. Dia renungkan, Daud itu pengalamannya luar biasa. Dari mulai perang sampai dia difitnah, dia dikejar-kejar mau dibunuh orang, dihianati, saudara. Dia juga pernah jatuh, komplit pengalamannya. Makanya saya ambil pengalaman Daud ini. Nah kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 6 ayat 16, ini ada kolerasinya tentang jalan, saudara. Yeremia 6 ayat 16 bagian A berbunyi demikian, saudaraku. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dan saya diberkati dengan kalimat yang biru. Dengan demikian, kamu dapat ketenangan. Artinya begini, saudaraku. Sesulit apapun, seberat apapun kehidupan yang akan kita jalani ke depan. Jika Tuhan menjadi terang kita, dan firman jadi petunjuk kita, Tuhan menjadi mataharinya kita. Dan ini mengakar dalam hidup kita. Kita akan tenang menghadapinya, saudara. Kita akan tenang menghadapinya. Kita akan didapati baik-baik saja. Kenapa? Karena tadi firman itu, disiplin rohani kita adalah merenungkan firman. Dialah cahaya, matahari, dan jalan. Dan ini yang banyak dicari, saudaraku. Tunjukkanlah jalan itu pada kami, kan banyak ya doa-doa seperti itu. Padahal jalan itu sudah ada, yaitu Yesus. Dari seluruh para nabi dimanapun, cuma Yesus berkata, akulah jalan. Yang lain rohani, saudara. Itu jawaban, saudara. Mari belajar disiplin rohani. Ini baru disiplin pertama, saudaraku. Merenungkan firman. Ada 2 disiplin lain yang memang perlu kita latih. Yang perlu kita juga terapkan dalam kehidupan kita. Nah sampai di titik ini,
Saudaraku, Yeremia memberi pencerahan kepada kita akan dapat ketenangan kalau kita menggunakan jalan yang baik. Yaitu firman Tuhan jadi pegangan kita. Gondeli firman Tuhan, saudaraku. Percaya firman Tuhan, udah. Harga mati. Dan firman Allah gak pernah mengecewakan kita. Dia akan memberi kita pencerahan, jalan keluar, hikmat yang luar biasa. Tetapi yang jadi masalah, saudara, ini kan Yeremia 6 ayat 16 bagian A, sekarang bagian B-nya, coba kita lihat. Jawab orang Israel gimana, saudaraku? Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Delok, saudara. Orang dekat bilang wangkal ya. Bangsa Israel dikasih petunjuk bagus buat kehidupannya, untuk keuntungannya, wangkal, gitu. Tegar tengkuk. Tahu saudaraku tegar tengkuk? Sulit ditumbuhkan. Israel itu sulit untuk tunduk sama Tuhan, tegar tengkuk, tekuk angel, denggak terus, saudara, melawan terus. Nah itu titik masalahnya di situ. Kami tidak mau. Wes, saudara, orang nggak perlu kasih pengakuan ini. Tapi praktek hidup itulah jawabannya. Orang ateis, dia ngomong terang-terangan, tidak ada Tuhan. Tapi orang percaya yang kemudian kecewa karena tidak pegang firman Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak ngomong, tapi perbuatannya lebih keras bersuara daripada orang ateis. Mereka berkata, aku tidak mau. Tapi banyak orang nggak ngomong begitu, tapi langsung dipraktekkan. Lewat apa? Tindakannya. Mundur dari Tuhan, menghilang. Kita mesti doakan mereka, saudaraku. Mungkin karena mereka tidak mengerti firman Tuhan. Belum paham. Orang yang kelihatannya menjadi tokoh di gereja belum tentu paham firman Tuhan. Saya aja belum paham semua, harus terus belajar. Roh Kudus tuntun. Bersyukur kami, hamba-hamba Tuhan sini punya guru, Bapak Ibu rohani yang bukan sekedar guru. Tapi mereka adalah sumber inspirasi kami dan ilmu-ilmu. Bukan ilmu ya, firman Tuhan itu mencerahkan kami, mendidik kami kepada kebenaran firman Tuhan yang Injil sepenuh. Sangat bersyukur saudara. Ya, sangat bersyukur. Lebih lanjut saudara. Tadi kan Mazmur 105. Sekarang kita masuk kepada Mazmur 106 tadi. Lanjutan dari Mazmur 119 ayat 106 adalah 5 adalah ini ya 106. Aku telah bersumpah. Ini komitmen Daud. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Ini kata bersumpah ini sempat dibahas di kemah kami, saudaraku ya. Area 1A, area 1D kalau nggak salah. Semua pakai itu. Wong Kristen oleh sumpah ora. Nah, Daud bersumpah untuk berpegang pada hukum-hukum yang adil. Nah, kata berpegang, saudaraku, ini menarik perhatian saya. Sebab ketika saya lihat dalam bahasa Ibrani ditulis samar. Bukan samar-samar ya, samar. Tulisan Indonesianya begini. Kalau tulisan aslinya nggak seperti itu. Tapi samar. Nah, kalau diucapkan pakai lafal Indonesia. Artinya saudara, arti samar adalah aku akan memperhatikan kalimat tadi ya. Aku akan memperhatikan dan mempertahankan firman Tuhan. Yaitu hukum-hukum Tuhan dan kebenarannya. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, I will keep. Ditulis begitu. Tapi dalam bahasa Ibrani itu samar. Artinya ini, aku akan memperhatikan dan mempertahankan firman Tuhan. Yaitu hukum-hukum Tuhan dan kebenarnya. Artinya ketika dia mendengar firman Tuhan, itu firman jadi pegangannya dia, saudaraku. Apapun terjadi tidak akan lepas. Oh, kayaknya sudah nggak up to date ini firman, nggak bisa dipegang untuk zaman sekarang. Saya lepas, pakai pegangan lain. Enggak. Tapi Daud berkata, aku bersumpah untuk memperhatikan dan mempertahankan firman Tuhan. Apapun terjadi. Apa itu? Hukum-hukum Tuhan dan kebenarannya. Itu dipertahankan oleh Daud. Dan saudara lihat seluruh sejarah Alkitab orang-orang yang mempertahankan
kebenaran firman Tuhan jadi pegangannya. Menderita, betul. Sampai kayak pelarian Daud. Tapi lihat endingnya, saudara. Pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang termulia. Karena Tuhan menjadi cahaya. Tuhan jadi petunjuk. Apapun yang dihadapi oleh mereka. Firman itu berkobar dalam hidup mereka. Oleh nyala Roh Kudus. Membuat orang ini bertahan sampai pada akhir. Saya tertarik Pak Rudi tadi ngomong. Barang siapa yang bertahan sampai akhir. Itu yang akan mendapat mahkota. Jangan berbicara bertahan sampai nanti sampai mati. Ini dalam pengiringan saja saudara. Jadi rupanya saudaraku. Kesulitan dunia ini melanda gereja manapun saudaraku. Pertanyaan ini pun ternyata bukan cuma di Tegal. Di gereja-gereja luar Tegal pertanyaannya sama. Bayangin ada 20 orang bertanya dalam hal yang sama. Karena mereka keheranan. Saya jadi Kristen karena dia loh Pak. Dia panutan saya. Tapi dia justru lenyap dari peredaran. Saya bilang enggak, mungkin ikut live. Jangan begitu Bu. Enggak. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika ketemu bilang zaman kayak gini masih harus ingat pada khotbah pendeta. Ngimpi kali, jawabnya kayak gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Tetapi kita pegangannya nih saudara. Kita harus memperhatikan dan mempertahankan firman Tuhan, yaitu hukum Tuhan dan kebenarannya. Nah, apa yang kita kerjakan ini saudara, sebetulnya adalah untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain. Yang kita kerjakan itu untuk diri kita sendiri dan untuk keuntungan kita sendiri. Jika kita tidak berdisiplin dalam kerohanian, saudara, kita belajar ini. Saudaraku yang Tuhan kasih, tambah ke sana, tambah ke sana. Waduh, Tuhan bilang, akan banyak orang yang terdahulu. Akan banyak orang, berarti nggak sedikit. Matius 19:30 itu. Jadi, ketarik ke belakang. Kalau ketarik ke belakang, mending, saudaraku ya. Jadi dia mungkin lagi kecewa, lagi bagaimana, jadi mundur dulu, hilang. Yang saya takutkan bukan cuma yang terbelakang. Kalau yang terbelakang masih selamat, tapi bablas saudaraku anginnya, hilang babar pisan. Sementara kita penubuatkan, domba Kedar Nebayot, dia akan masuk ke kita. Kalau saudara lihat di YouTube, sudah mulai banyak saudaraku. Domba-domba Kedar Nebayot yang begitu militan. Dia bersaksi terang-terangan tentang Yesus. Saya mulai pikir, wah ini digenapi nih. Tapi sementara orang-orang yang dulu seperti orator luar biasa. Orang Tegal bilang, belampak kembus. Sudah. Saya bersyukur jemaat di Mahanaim, meskipun sederhana. Tapi saudara memiliki satu komitmen. Sekali Yesus tetap Yesus, amin. Saya salut ada yang bilang, Pak, saya migren sebetulnya Pak. Migren itu sakit separuh kepala ya saudara. Tapi kalau aku rindu firman Tuhan, saya datang. Puji Tuhan keluar, hilang kepalanya. Bu, bukan kepalanya Bu, migrennya. Oh iya, hilang sakit kepalanya maksudnya. Saya percaya saudara, ketika kita betul-betul berkomitmen kepada Tuhan, firman Tuhan itu tidak pernah mendustai kita. Tuhan pun berkomitmen buat kita. Apa yang kita kerjakan ini justru untuk diri kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Bukan kebaikan orang. Tetapi menguntungkan kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Memang kesulitan sedang kita hadapi. Beberapa juga mohon doakan Pak Pendeta. Ya, tetapi mereka adalah orang-orang yang tetap setia sama Tuhan. Itu yang jadi penghiburan. Dan saya berdoa untuk mereka. Setia. Ya, setialah. Sebab ini masa ujian. Masa penampian. Tetapi firman Tuhan, iya dan amin. Kalau kita tetap berpegang, disiplin. Pegang firman Tuhan. Berdisiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Apapun terjadi. Saudaraku yang Tuhan kasih. Tuhan itu adalah Allah yang iya dan amin.
Dia akan memberikan kita kekuatannya. Dia akan memberikan kita jalan keluarnya. Ya. Ada banyak kesaksian-kesaksian jemaat yang saya kunjungi, saudara. Yang luar biasa, di tengah-tengah kesulitan. Yang tidak mungkin dia bisa mendapatkan penghasilan. Tapi dia bisa mendapatkan penghasilan dari banyak hal yang Tuhan bukakan. Sebab Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tetap semangat. Amin, saudaraku. Disiplin rohani yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan. Ke depan kita akan bertemu kembali dalam firman Tuhan yang lebih diberkati.